eh, inti dari pembicaraan terakhir adalah kita diminta untuk membuat proposal pengajuan pembebasan lahan dengan harga yang kita ajukan. Jadi saya kemarin sempat ngobrol sama Pak RW sama teman-teman, bagaimana kalau kita ajukan aja semeternya 500.000 gitu kan. Jangan ikutin NJOP karena NJOP-nya terlalu tinggi ya kan. Nah, nanti kita coba cicil bertahap lah, mungkin 5 tahun apa 10 tahun gitu kan, sehingga tidak terlalu memberatkan kita semuanya, tapi minimal ada sedikit usaha dan solusi. Nanti setelah kita ajukan proposal itu hasilnya seperti apa ya, nanti kita lihat jawaban dari Karya Makmur. Itu opsi terakhir yang kita coba ajukan ke bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik. Kalaupun ini bukan solusi terbaik, nanti sambil kita ramah tamah makan ya, kita tolong dibantu untuk didiskusikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rencana pembangunan pesantren dan masjid di RT 8. Ternyata mereka sudah mengajukan proposal lagi ke Pak RW, dan bahkan lebih lengkap, ada surat izin dari MUI, ada surat pengukuran kiblat dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu bypass, artinya bypass ya, karena setahu saya waktu saya sama Pak Agung dulu ngurusin Masjid Baitur Rahman kan, sebelum kita diukur kiblat dan sebagainya harus ada tanda tangan warga, KTP difotokopi, tanda tangan sebagainya. Nah, kita kan belum pernah merasa fotokopi dan tanda tangan untuk masjid yang di RT 8 itu di pesantren. Artinya itu masih sebetulnya menurut saya bypass, belum ada kesepakatan warga. Dan ini Pak RW kemarin juga minta kepada bapak-bapak RT dan sesepuh untuk satu suara. Kalau memang tetap kita pada suara yang lama, tidak menyetujui ya kita sepakati, mungkin nanti Pak RW bisa bikin surat jawabannya Pak RW ya, juga berita acaranya bahwa tetap kita tidak setuju dengan adanya pembangunan masjid di pesantren yang ada di RT 8. Saya rasa itu aja. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan mohon maaf, afwan Pak Aksan, mungkin sambutan dari Bapak sesepuh kita dulu. Oh iya, berarti harusnya dari saya berarti. Nggak apa-apa. Nanti habis ini saya akan tutup dengan doa. Sebelum ditutup doa, mungkin saya ada sedikit masukan nih Pak RW. Naluri dagang saya itu langsung pancing deh ngelihat jalur ini. Kenapa? Nanti ini jadi jalur hidup Pak. Jalur hidup. Bukan saya ingin pedagang di sini. Nanti kalau ini jadi jalur hidup, pedagang terpancing, kalau nggak ditertibkan aturan dari sekarang akan kejadian seperti di depan lagi. Makanya nanti saya usul nih, mumpung saya masih ada mumpung ingat, dibuat kesepakatan kalau mau dibuat tenan dagang nggak boleh di trotoar kayak yang sudah gitu kan. Akibatnya kalau di trotoar ya jadi kacau lagi. Nah ini pasti nih sebulan 2 bulan setahun pasti jadi jalur hidup. Ini mancing nih. Mungkin orang awal-awal dagang pakai motor dulu ya kan. Lama-lama nanti lapak macet lagi sama aja. Harus ada semacam aturan baku dari RW untuk siapapun yang mau berdagang di sini harus mengikuti aturan yang baku, sehingga nanti tetap tertib gitu Pak. Ya kalau misalnya ada yang mau ngasih lapak gratis saya ambil. Ya bercanda, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara sambutan terakhir dari pihak sesepuh kita RW 09 kepada Bapak Sampan Wijatmoko, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Udi Mauludi, Ketua RW 09, dan Ibu Ketua RT dari 1 sampai 10, staf, wabil khusus sahabat kita Pak Isa yang setiap tahun mensupport apapun yang ada di RW 9, dan kami hormatin Pak Agung Purwadi, dan khususnya untuk orang tua kami
Pak Mujio yang masih kasih sehat, dan Pak Jejen, Pak Dedi. Pertama-tama kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat guyub di RW 9. Mudah-mudahan guyub ini tidak hanya slogan, harus semakin hari harus semakin meningkat. Karena 5 tahun ke depan usia kita sudah banyak yang 60, berarti kan memang secara gestur ya butuh guyub, butuh tetangga dan kiri kanannya. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Udi, Pak RW 9 yang luar biasa pembangunannya di RW 9, dan saya berharap pengajuan diutamakannya Pak RW dan RT itu titik utamanya karena masih hampir 60% jalan kita rusak. Mungkin mengejar untuk syarat-syarat menjadi lomba itu pasti yang dilihat infrastruktur Pak RW. Nanti kita bareng-bareng bersama Bu Vera untuk plotting mana skala prioritas yang mau dicor duluan, mana yang bisa diajukan kalau memang dasarnya kuat, berarti cukup hot mic Bu Vera. Ya, jadi itu mungkin cepat 3 jam selesai, mungkin biayanya nggak mahal, jadi lebih panjang. Mungkin itu Pak Udi. Jadi dipetakan, yang jelas Adi Sucipto yang dari pertigaan ini ke arah pos 1 awal, itu kan dasarnya kuat. Itu bisa diajukan tidak harus cor. Itu bisa hot mic yang 5 cm mati, sudah mati. Jadi udah tebelnya 5 cm. Itu efisien dan bisa dapat jangkauan yang banyak, termasuk ke wilayah Pak Popong. Karena kedepannya harus dipetakan ke arah Mas Gonot ini frekuensi pemakaian kendaraan relatif berkurang. Mending kita fokuskan ke wilayah bawah, karena ini akan jadi tumpuan pekerjaan warga maupun untuk syarat-syarat perlombaan. Karena setiap tahun itu hanya dikasih 2 titik ya Bu Vera ya. Paling perubahannya nanti ada 1 titik lah. Ini menyiasatinya dengan kita minta per tahun volumenya berapa. Kalau volumenya 400 meter, berarti kita bisa hitung tuh titik mana yang bisa di momen yang sama kita bisa cor bareng. Terus terkait yang tadi Pak Aksan bilang tentang masjid di bawah, itu kan sebenarnya problem dari dulu. Dulu kita tolak karena kaidah atas, kita dari ini paham ke bapak-bapak semuanya, kita bukan menolak masjidnya, kita nanti punya malah dosa. Yang kita perlu kritisi itu syarat administrasi sah tidaknya membangun sesuatu tempat ibadah, itu yang kita kejar. Karena geografisnya di ujung itu masuk wilayah RW 9, bukan jalan utama atau jalan yang tersendiri. Dasarnya itu. Jadi jangan didepankan mengenai nolak masjidnya, jangan. Kita takutnya nanti di akhirat ditanya, merasa kita benar, ternyata salah. Tapi yang kita perlu sorotin, tertib syarat menjadi sahnya dia bangun itu atau yayasan itu karena posisinya di dalam RW 9. Dan harus berani tolak bahwa harus ada surat pernyataan dari RT 8 khususnya warganya sama RW 9. Kalau itu terpenuhi semuanya baru duduk bareng. Gitu Pak ya. Jadi bukan menggaungkan nolak masjidnya, bukan. Karena dia itu tempatnya kayak pesantren, pasti punya pengen ibadah sendiri. Ya, yang perlu kita lurusin, mau kemana ini plannya yayasan ini, gitu kan? Duduk bareng, jangan arogan, dikit-dikit jenderal. Sementara warga kita yang jenderal juga banyak. Gitu. Jadi kita luruskan administrasinya Pak DKM, Pak RW dan Bapak-Bapak semuanya. Jadi supaya kita juga tidak salah mengenai menyikapi keimanan tentang tempat ibadah. Itu saran dari kami ya, menyoroti dari fenomena Pak Tiarto itu memang dari kita jadi 2014 itu beliau sudah kita panggil ke rumah, kita tegur juga, nurut sebenarnya beliau itu. Kalau kita bilang salah, salah dia. Bahkan mau ngadep ke rumah itu saat masih aktif. Jadi prinsipnya sekarang tekankan bahwa izin lingkungan
itu harus dikeluar. Kedua, surat pernyataan yang diajukan ke kelurahan, camat sampai pun ke Departemen Agama yang mengeluarkan itu. Tapi pasti lampirannya persetujuan lingkungan, karena posisinya bukan di jalan raya, Pak. Kita sebenarnya kalau arogan gitu, kita arogan, menang karena posisinya di dalam RW 9. Tapi secara keimanan dan etikanya kita juga tidak boleh mentang-mentang. Tapi yang dibahasan tadi ada surat sudah dari MUI. Ya, MUI itu ya pasti ngasih. Karena bicara, Pak, kami mau bangun masjid gini. Nah, pasti keluarin dia. Tapi begitu masuk ke IMB, masuk ke desain, terus ke yayasan itu, seingat saya yayasan itu nggak disetujui dulu. Pak Isa ya, waktu dia yayasan itu nggak keluar. Pertama, geografisnya pinggir kali. Ya kan, kalau ditarik 15 meter, habis dia tanahnya. Mungkin itu yang kita cermati, bukan menolak masjidnya, tapi aturan legalitas yayasan maupun pendirian tempat itu. Berarti ngelanggar dia. Kalau keluar surat kita bisa perkarakan karena tidak ada surat pernyataan ketersediaan atau keikhlasan warga RT 8 khususnya dan pengurus RW 9. Itu kuncinya di situ. Pokoknya jangan sekali-kali untuk menentang untuk pendirian masjid. Ya, jadi bapak-bapak mohon maaf ini bukan tapi ya, karena masjid itu akan mudah dibangun gitu kan. Tapi etika dan adabnya harus kita kejar ke dia. Mungkin itu. Dan saya sekali lagi terima kasih untuk Pak RT 1 dan 10. Mari kita dukung apa yang dilakukan Pak RW yang luar biasa bagus, mensempurnakan apa yang diperjuangkan bapak-bapak ketua RT sesepuh dari 2009 sampai hari ini tetap guyup. Itu tadi ya, mari kita jaga apa yang diprogramkan Pak RW. Insya Allah kalau niatnya baik pasti hasilnya baik. Kalau ada ketidaksetujuan 1-2 orang itu sudah jamak dari dulu, gitu kan. Itu abaikan saja. Itu sebagian dari memang perjuangan kita. Saya juga mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang pantas, tidak patut, itu semata-mata khilaf saya. Kalau baik itu dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan gerbang pos 2 Bumi Dirgantara Permai RW 09. Kembali kepada Bapak Muhammad Aksan untuk membacakan doa dan pemotongan pita akan dilakukan oleh Bapak Ketua RW 09. Baik, mohon maaf, ada yang mau ditanyakan mungkin Ibu Retno dari RW 04. RT 04. Baik, ditujukan kepada siapa Ibu? Mohon disampaikan, akan dijawab langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. tunjukkan ke Pak RW ya. Karena tadi Pak DKM, saya bagian dari DKM langsung connect ya. Itu benar, ini jalur hijau ini saya kalau bisa Pak RW diutamakan untuk warga 09. Karena nanti kalau seperti yang depan-depan tuh malah orang jauh-jauh yang jualan, kita begitu mau jualan udah penuh gitu. Misalnya memang mau dijadiin jalan hijau gitu, kalau nggak apa-apa, karena itu seperti yang Pak DKM kemukakan tadi memang ini banget gitu. Kita ada UMKM, semoga bisa ini gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh atau gini aja, kita doa dulu, bukan Daud, baru Ramadama gitu ya. Kita doa dulu sama pembukaan, baru kita tahu Ibu ya. Oke. Baik, jawaban akan sudah diterima, jawaban akan dijawab setelah bersama dengan ramah tamah, begitu ya Pak RW ya. Baik, melanjutkan acara kita. Terima kasih, mohon maaf untuk ada pertanyaan lain ditampung begitu, Bapak-bapak Ketua RT mungkin ada. Mengingatkan, sebetulnya saya juga sudah capek ya, bukan capek dalam arti kalau sendiri juga kayaknya kayak sok jagoan. Saya yang mengingatkan bagaimana tidak lanjut dari knalpot bro, karena 1 bulan ke belakang sudah giat kembali dan tambah marah. Itu saja, terima kasih. Kita pada pagi hari ini
Pembacaan doa kembali kepada Bapak Muhammad Aksan, melanjutkan acara dengan pemotongan pita gerbang pos 2 Bumi Dirgantara Permai. Kepada bapak-bapak yang baru datang dari RT 04 sebagai sayul baik, silakan. Baik, kepada Bapak Muhammad Aksan kami persilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai awal sebelum kita doa, saya mohon untuk menghadiahkan surat Al-Fatihah khusus kepada almarhum almarhumah sesepuh warga RW 09 yang telah berjuang membangun RW 09 dari 0 sampai seperti sekarang ya. Juga kita kirimkan hadiah surat Al-Fatihah buat kita yang masih berjuang melanjutkan membangun RW 09 untuk menjadi lebih baik, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, baik dari pengurus RT, pengurus RW, dan juga pengurus Masjid Baitur Rahman, juga pengurus dari PKK dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jerih payah kita ini sebagai ladang amal ibadah yang nanti menjadi investasi kita yang bisa kita nikmati di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada hadimiyah wa likulina bin sallallahu wal qabul wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نستغفر الله الذي فلك الحمد يا مولانا يا معبود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سخرات الموت ونزل من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada Bapak Haji Teguh, selamat datang Bapak, mohon maaf. Untuk acara selanjutnya pemotongan pita untuk pembukaan gerbang peresmian pos 2 Bumi Dirgantara Permai RW 09. Kepada Bapak Ketua RW 09 kita, Bapak Udi Mauludi, kami persilahkan. Kepada Bapak-Bapak hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah, untuk dapat bersama-sama berdiri menyaksikan pembukaan peresmian pos 2 RW 09
dan pada yang mau mengabadikan, ini gerbang kita Bapak untuk warga kita seluruhnya. Semoga menjadi manfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka bersama-sama, dimulai aktivitas dimulai hari ini, begitu ya Pak ya? Atau mulai besok? Besok. Baik, kepada seluruh ketua RT 1 hingga 010 dapat menyampaikan kembali reminder keluarga-warganya agar gerbang pos 2 ini dapat digunakan per tanggal 22 April 2024 tepat di hari Senin. Semoga mendapatkan keberkahan dan menjadikan manfaat yang berlipat ganda kepada kita semua. Baik, kepada Bapak Ibu hadirin harga semua dapat kembali menempati tempat yang disediakan dan menikmati sama-sama jamuan yang telah disediakan Ketua Panitia. Iya,